Jangan seperti anak kecil. Ketika nangis, lapor sama orang tua. Ya. Kita ini jangan seperti anak bocil. Bagaimana bocil itu? Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit lapor. Kita jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jangan seperti itu. Kayak bocil. Ya. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Suka menghina. Ketika disentil sedikit marah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin sedikit memberikan reaksi terhadap apa yang ditimpa oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Bagaimana reaksi teman-teman kita dari seberang yang saya melihat mereka marah sekali ya. Sangat marah sekali mereka ketika melihat Bapak Pendeta Gilbert Lumondong menyentil ya, membahas sedikit iman mereka, membahas sedikit keyakinan mereka, membahas sedikit agama mereka. Banyak sekali orang yang tidak terima. Tetapi di sisi yang lain mereka tidak pernah mau bercermin, melihat bagaimana di dalam agama mereka ada banyak oknum, bukan satu oknum ya. Ada banyak sekali oknum yang sengaja membahas Alkitab, yang sengaja mentafsirkan iman kekristenan menurut udelnya, yang sengaja mencomot-comot ayat Alkitab lalu ditafsirkan ayat Alkitab menurut pikirannya. Bahkan ada banyak sekali di antara mereka yang mengatakan bahwa yang kita sembah itu bukan Yesus Kristus tetapi Yudas. Mereka mengatakan kita ini penyembah Yudas, tapi kita tidak pernah tersinggung. Kita tidak pernah marah. Tetapi begitu kita sentil sedikit saja mereka langsung kepanasan. Sedikit disentil mereka langsung kepanasan. Sedikit disentil mereka langsung marah. Sedikit disentil mereka langsung ngamuk-ngamuk. Persis kayak anak kecil ya. Persis kayak anak kecil. Seperti bocil, tahu nggak? Suka menghina tapi kamu tidak mau sedikit pun ada orang lain yang mencoba-coba untuk menyentil kalian. Padahal selama ini kalian selalu menghina, mengolok-ngolok. Ketika ada di antara kalian yang menghina iman kami, mengolok-ngolok iman kami, kalian tafsirkan iman kami menurut udelnya kalian, kalian bilang itu adalah meluruskan. Apa yang kalian luruskan, koplak? Apanya yang kalian luruskan? Seharusnya berjalan di rel masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tetapi kenyataan di lapangan, hampir semua dan banyak sekali oknum di dalam agama itu Bapak Ibu, di dalam iman itu menghina Yesus. Kita dikatakan penyembah Yudas. Mereka mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Ini satu penghinaan. Tapi kita berpikir secara positif ya. Kenapa kita berpikir secara positif? Karena mereka tidak paham akan Alkitab. Maka mereka katakan yang disalib itu adalah Yudas. Ya. Mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak paham akan firman Tuhan. Maka mereka selalu mengatakan yang disalib itu adalah Yudas. Karena ketidakpahaman mereka. Karena mereka belajar Alkitab hanya comot di ayat di sini satu, ayat sana satu, ayat sana satu. Lalu mereka katakan, kami bukan menghina. Kami hanya meluruskan apa yang kamu luruskan. Tahu nggak? Kalian itu seperti anak kecil, suka mencubit orang, tapi tidak mau kalian dicubit. Ini ibaratnya seperti anak-anak. Ada anak-anak yang nakal sekali, di mana anak yang nakal ini ketika pergi bermain bersama dengan teman-temannya, suka mengganggu temannya, suka usilin temannya. Ketika temannya membalas, anak nakal ini nangis. Pulang cerita kepada orang tuanya. Kalau orang tua yang baik ketika mendengar cerita anaknya yang nakal,
Orang tua yang baik itu akan mendengar. Lalu orang tua itu akan selidiki. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Benarkah yang diceritakan oleh anakku ini atau kebalikan daripada yang diceritakan ini? Itu bapak yang baik. Tapi bila bertemu dengan bapak yang tidak baik, sudah anaknya nakal, bapaknya tidak baik. Tidak berpikir dengan akal yang sehat. Ketika lihat, mendengar anaknya cerita, dan ketika anaknya menangis, lalu bapak yang tidak baik ini ambil golok, ya, ambil balok, ambil parang, ambil pedang, mengajak tetangganya untuk mencari orang yang sudah menyakiti anaknya. Mencari anak yang sudah menyakiti anaknya. Tidak cross check terlebih dahulu. Tidak pernah menimbang-nimbang. Inilah anak yang tidak baik bertemu dengan bapak yang tidak baik. Tetapi kalau anak yang tidak baik, bapaknya baik, bapak itu akan memberikan nasihat kepada anaknya. Ini harusnya yang harus terjadi. Bukan kebalikan daripada itu. Ya, bukan kebalikan daripada itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam Injil Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan kita suka menyakiti orang lain. Kalau iman kita tidak mau diganggu, jangan suka mengganggu iman orang lain. Kalau kitab kita tidak mau disentil sedikit pun, jangan menyentil iman orang lain. Kalau kepercayaan kita tidak boleh diganggu sama orang lain, jangan kita mengganggu kepercayaan orang lain. Inilah orang yang super baik di dalam beragama, di dalam beriman. Ya. Bukan maunya menang sendiri. Bagaimana Bang Pendi orang maunya menang sendiri? Dia senggol sana sini seperti anjing, seperti kucing, seperti cacing kepanasan ya. Nyenggol sana sini, hina sana sini. Yang penting bisa menghina, senang. Yang penting bisa mengejek, senang. Yang penting bisa membuat orang lain marah, senang. Giliran sedikit disentil, lapor kepada pihak yang berwajib, koplak. Ya, sedikit disentil, lapor. Suka bilang orang Kristen itu lucu, ibadah jingkrak-jingkrak. Koplak, sekalipun kami ibadah jingkrak-jingkrak, tetapi kelakuan kami tidak jingkrak-jingkrak. Ya, kelakuan kami tidak pernah jingkrak-jingkrak. Ini perhatikan baik-baik. Di dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam mata kamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Betapa banyak oknum-oknum di seberang sana Bapak Ibu. Seperti ada Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Ini adalah suatu penghinaan yang luar biasa bagi umat Kristen. Ya, kenapa tidak ditegakkan hukum ini? Abdul Somad tidak pernah minta maaf sama sekali. Itu Abdul Somad. Lalu banyak orang yang mengatakan Abdul Somad kan Bang Pendi, dia itu berceramah di masjid. Apa bedanya dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong? Pak Pendeta Gilbert Lumondong khotbah di komunitasnya, di gerejanya. Bukan gowar-kowar di
di luar gedung gereja. Tidak. Ya, coba renungkan baik-baik. Abdul Somad di mana dia? Katakan dia hina jin, dia hina salib. Di mana dia hina salib? Dia peragakan, lalu dia panggil-panggil. Haleluya, haleluya. Itu si Somad. Coba, hukum harus ditegakkan. Kalau mau tegakkan hukum, tegakkan seadil-adilnya. Ya, karena bangsa dan negara ini bukan milik satu agama, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Terutama sekali masyarakat yang sudah memiliki KTP. Yang belum memiliki KTP, yang tinggal di bangsa dan negara ini dan sah menjadi masyarakat Indonesia dan harus diperlakukan hukum menurut hukum yang berlaku. Jangan pandang bulu. Jangan ada istilah mayoritas dan minoritas. Ya, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya. Kalau kalian menghendaki pendeta Gilbert Lumondong ditangkoi, kalian berharap begitu, kami orang Kristen juga berharap Abdul Somad yang sudah menghina salib harus diproses juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena sudah menghina iman kepercayaan kami umat Kristen. Ya, tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan kita suka mencubit tapi kita tidak mau dicubit. Jangan kita coba-coba menghina tapi tidak mau dihina. Jangan seperti anak kecil. Ketika nangis, lapor sama orang tua. Ya. Kita ini jangan seperti anak bocil. Bagaimana bocil itu? Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit lapor. Kita jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jangan seperti itu. Kayak bocil. Ya. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Suka menghina. Ketika disentil sedikit marah. Suka mengolok-ngolok. Ketika disentil sedikit marah. Suka menertawakan iman kitab suci orang lain. Ketika ditertawakan sedikit ngamuk. Lapor. Lapor penistaan. Lapor penistaan. Cek dan recheck ketika diperiksa. Di dalam sana sangat banyak orang yang menista tapi tidak pernah dilihat. Ya. Karena tidak pernah mereka bercermin, Bapak Ibu. Tidak pernah mereka bercermin. Tidak pernah mereka bercermin. Selama ini mereka cubit orang. Cubit sekali, cubit orang. Ketika kita balas cubit, lapor. Ketika kita balas sentil, nangis, pulang sama orang tua, cerita sama orang tua. Jangan seperti itu, ya. Alkitab mengatakan apa? Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Sekali lagi saya ingin katakan, jangan seperti anak kecil. Kalian selalu menghina iman kekristenan. Selalu kalian mengatakan bahwa Yesus poligami. Itu ada oknum-oknum tertentu di dalam iman itu, Bapak Ibu, dalam agama itu yang mengatakan Yesus poligami. Kan koplak ini namanya. Marahkah kami? Bencikah kami? Tidak. Kenapa? Karena kami menganggap kalian itu tidak tahu. Bagi kami kalian itu hanya pencomot, pencemooh, penghina, pengejek. Jadi kami tidak marah. Tapi jangan nanti ketika kami tidak tahan dengan ejekan kalian, kami sentillah sesekali. Boleh dong kami balas sesekali biar kalian bisa rasakan gimana sih sakitnya dicubit. Gimana sih rasa sakitnya dicubit? Ya boleh dong kami sesekali balas. Ya jangan main lapor kayak anak bocil, kayak anak kecil. Cubit suka, giliran dicubit tidak suka. Oke, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah sedikit reaksi saya terhadap apa yang kita lihat di media sosial hari-hari ini. Ada banyak orang yang meminta Bapak Pendeta Gilbert Lumondong untuk diproses secara hukum. Padahal beliau sudah minta maaf ya. Dengan segala kerendahan hati beliau mengakui kesalahan beliau. Tetapi justru kita melihat dengan pengakuan itu malah dianggap bahwa itu adalah satu kebenaran bahwa Bapak Pendeta Gilbert melakukan kesalahan karena meminta maaf. Jadi kalau kita lihat hal ini serba salah, Bapak Ibu ya, serba salah. Beliau minta maaf dianggap kebenaran karena sudah minta maaf. Tidak minta maaf, ya banyak sekali orang teriak di luar sana bla 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 dan bla 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 bla. Emang kita minoritas, begitulah Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap kepada semua pendeta yang ada di Indonesia, jangan pernah sedikit pun di dalam khotbah untuk jadi ya seperti itulah ya. Jangan sedikit pun jangan sebut agama satu itu, sedikit pun jangan sebut agama satu itu kepada seluruh pendeta. Dan khususnya kepada pendeta-pendeta yang ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu di agama mereka yang mengajak pendeta-pendeta debat ya. Jangan mau ladenin. Karena mereka dengan bebas menghina dalam perdebatan, sementara kita tidak boleh bebas membalas hinaan mereka. Jadi jangan mau. Ya, jangan mau. Biarkan mereka keluar-keluar nantang-nantang debat. Cukup kami para apologet ini yang membalas ya, yang menantang debat mereka. Ya, kalau saya cukup dengan baca komentar mereka di live TikTok Pendi Aceh, mereka kebakaran jenggot kepanasan Bapak Ibu ya. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, inilah sedikit reaksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.